Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Baiklah, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk ke materi baru, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Pernahkah kamu melihat proses pembangunan rumah yang dilakukan oleh pekerja bangunan? Para pekerja tersebut biasanya menggunakan batu bata untuk membuat tembok rumah. Agar lebih kokoh, para pekerja tersebut juga memasang fondasi cakar ayam di bagian tertentu tembok rumah seperti yang terlihat pada gambar. Nah, tahukah kamu bahwa teknik pemasangan batu bata dan teknik fondasi cakar ayam terinspirasi dari struktur tumbuhan? Nah, teknik pemasangan batu bata terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Sedangkan teknik fondasi cakar ayam itu terinspirasi dari organ tumbuhan. Nah, oleh sebab itu, untuk mengetahui berbagai teknologi tersebut, kita harus mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan. Pada bab ini, kita akan mempelajari struktur dan fungsi organ tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan, serta teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, tumbuhan memiliki organ pokok yang terdiri atas akar, batang, dan daun. Ketiga organ ini termasuk dalam organ vegetatif. Apa itu organ vegetatif? Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan. Nah, organ-organ tersebut nantinya dapat berkembang menjadi organ lain seperti bunga, buah, dan biji. Yang pertama adalah akar. Nah, sebagian besar tumbuhan itu mempunyai akar yang berada di dalam tanah. Akar itu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah menuju bagian batang kemudian ke daun. Yang kedua, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Dan yang ketiga, menyimpan makanan cadangan misalnya pada singkong. Sistem perakaran pada tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran tunggang dan sistem perakaran serabut. Nah, akar tunggang itu biasanya terdapat pada tumbuhan dikotiledon, sedangkan akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotiledon. Nah, untuk perbedaan akar tunggang dan akar serabut bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada akar tunggang itu memiliki akar primer dan akar lateral. Sedangkan pada akar serabut itu tidak memiliki akar primer dan hanya memiliki akar lateral. Akar tumbuhan dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Perubahan tersebut dikenal sebagai modifikasi akar. Nah, berikut ini adalah beberapa bentuk modifikasi akar. Yang pertama adalah akar banir. Nah, akar ini merupakan perkembangan pangkal akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contohnya, pada tanaman yang memiliki akar banir adalah randu alas dan pohon kenari. Yang kedua adalah akar tunjang. Nah, akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuh pada dasar yang berlumpur. Akar tunjang berfungsi menopang berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contoh tanaman yang memiliki akar tunjang adalah pandan. Yang ketiga, akar udara. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan epifit.
Akar udara itu berfungsi menyimpan air dan udara. Contoh tanaman yang memiliki akar udara adalah anggrek. Yang keempat adalah akar penghisap. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan parasit. Akar penghisap berfungsi menghisap air dan zat hara dari tubuh tanaman inang. Contoh tanaman yang memiliki akar penghisap adalah benalu dan tali putri. Yang kelima, akar pembelit. Nah, akar ini dimiliki oleh tumbuhan memanjat. Akar pembelit digunakan oleh tumbuhan untuk berkompetisi mendapatkan sinar matahari. Contohnya adalah pada tumbuhan vanili. Yang keenam itu adalah akar lutut. Nah, akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Akar yang keluar dari permukaan tanah akan membengkok kembali ke dalam tanah. Contoh tanaman yang memiliki akar lutut adalah pohon tancang atau mangrove. Yang ketujuh adalah umbi akar. Nah, akar ini merupakan akar yang berfungsi menyimpan makanan cadangan berupa amilum. Akar ini berbentuk menggembung dan tanpa buku, ruas, maupun kuncup. Contoh tanaman yang memiliki umbi akar adalah singkong. Dan yang terakhir adalah duri akar. Nah, akar ini merupakan akar yang berubah menjadi duri. Contoh tanaman yang memiliki duri akar adalah gembili. Selanjutnya yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Umumnya batang berbentuk silindris dan tumbuh tegak di atas tanah. Pada batang biasanya terdapat cabang dan ranting. Nah, apa saja fungsi batang bagi tumbuhan? Fungsi batang bagi tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama, menyokong berdirinya tumbuhan. Yang kedua, tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas. Yang ketiga, alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya. Yang keempat, menyimpan makanan cadangan, contohnya pada tebu dan sagu. Dan yang terakhir, batang yang berklorofil dapat digunakan untuk fotosintesis, misalnya pada batang kaktus. Batang ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Batang yang bercabang terdapat pada tumbuhan dikotiledon, contohnya pada pohon rambutan. Sedangkan batang yang tidak bercabang itu terdapat pada tumbuhan monokotiledon, contohnya pada tumbuhan tebu. Batang tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Perubahan tersebut dikenal sebagai modifikasi batang. Nah, berikut ini adalah beberapa bentuk modifikasi batang. Yang pertama adalah umbi batang. Nah, batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan. Contoh tanaman yang memiliki umbi batang adalah kentang dan dahlia. Yang kedua adalah rimpang. Batang ini beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan dan berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup tumbuhan tersebut pada saat kondisi tidak menguntungkan. Contoh tanaman yang memiliki rimpang adalah jahe dan ganyong. Yang ketiga adalah cladodia. Batang ini berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun karena daun mereduksi menjadi bulu atau duri. Contoh tanaman yang memiliki cladodia adalah kaktus. Dan yang keempat adalah Phyllokladia. Batang ini berbentuk pipih, berwarna hijau, dan mengambil alih fungsi daun, tetapi masih dijumpai adanya daun yang berukuran kecil. Contoh tanaman yang memiliki Phyllokladia adalah jakang. Organ yang ketiga adalah daun. Nah, daun itu dia melekat pada batang. Nah, struktur daun itu berbeda dengan struktur batang dan akar. Daun itu dia berbentuk pipih melebar dan berwarna hijau. Nah, kenapa daun berwarna hijau?
Nah, warna hijau daun itu disebabkan oleh klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Klorofil berperan dalam proses pembentukan makanan melalui fotosintesis. Jadi, fungsi utama daun adalah sebagai tempat melangsungkan fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai tempat pertukaran gas serta tempat terjadinya gutasi dan transpirasi. Daun terdiri atas helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiola, dan pelepah daun atau vagina. Nah, bisa kita lihat seperti gambar berikut. Nah, daun yang memiliki ketiga bagian ini disebut daun lengkap. Apabila ada satu bagian saja yang tidak ada, disebut daun tidak lengkap. Sebagian besar tumbuhan memiliki daun tidak lengkap. Artinya, daun pada tumbuhan itu hanya memiliki satu atau dua bagian daun. Pertulangan daun ada yang menjari, menyirip, dan ada yang sejajar. Nah, pertulangan daun yang menjari dan menyirip terdapat pada tumbuhan dikotiledon. Sedangkan pertulangan daun yang sejajar terdapat pada tumbuhan monokotiledon. Untuk dapat membedakan pertulangan daun menjari, menyirip, dan sejajar, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Seperti halnya pada akar dan batang, daun juga dapat mengalami modifikasi atau perubahan bentuk atau fungsi. Nah, yang pertama adalah umbi lapis. Umbi lapis itu merupakan pelepah daun yang beralih fungsi menjadi penyimpan makanan cadangan. Sementara itu, batang pada tumbuhan yang membentuk umbi lapis berukuran kecil yang disebut subang atau cakram. Contoh tanamannya adalah bawang merah. Yang kedua, daun penangkap serangga. Daun penangkap serangga merupakan helaian daun yang beralih fungsi menjadi alat penangkap serangga. Di dalam daun ini terdapat kelenjar penghasil cairan yang dapat menarik perhatian serangga. Contoh tanaman yang memiliki daun penangkap serangga yaitu kantong semar. Yang ketiga adalah daun gelembung. Daun gelembung merupakan alih fungsi dari dua sisi helaian daun dari satu ibu tulang daun yang dapat secara otomatis menangkap serangga. Contoh tanaman yang memiliki daun gelembung yaitu rumput gelembung. Yang keempat, duri kait. Duri kait merupakan duri pada ujung aksis daun majemuk yang berfungsi untuk memanjat. Contoh tanaman yang memiliki duri kait yaitu rotan. Yang kelima adalah alat pembelit. Alat pembelit merupakan bagian ujung daun yang berfungsi untuk melilitkan tubuh agar dapat memanjat. Contoh tanaman yang memiliki alat pembelit yaitu tanaman gloriosa. Yang keenam adalah duri daun. Duri daun merupakan daun yang mengalami modifikasi menjadi duri. Contoh tanaman yang memiliki duri daun yaitu kaktus. Dan yang terakhir adalah duri daun penumpu. Duri daun penumpu merupakan daun penumpu yang berubah menjadi duri. Contoh tanaman yang memiliki duri daun penumpu yaitu sesuru. Tumbuhan mampu memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses pemanfaatan energi matahari untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi produk berupa bahan makanan organik. Pada tumbuhan tertentu yang tidak berdaun seperti tanaman kaktus, proses fotosintesis terjadi pada batangnya. Hal ini dapat terjadi karena batang tanaman kaktus mengandung klorofil. Nah, berikut ini adalah reaksi kimia pada proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi pada jaringan mesofil daun yang terdiri atas jaringan palisade dan jaringan spons. Di dalam jaringan mesofil terdapat banyak struktur berbentuk bulat atau lonjong yang berwarna hijau
yang disebut kloroplas. Kloroplas paling banyak ditemukan pada jaringan palisade. Kloroplas merupakan suatu organel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Ada dua macam klorofil pada tumbuhan, yaitu klorofil A dan klorofil B. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, usia daun dan jenis tumbuhan. Yang kedua, kadar gas CO2 dan O2. Yang ketiga, ketersediaan air dan unsur hara tanah. Yang keempat, kelembapan dan suhu udara. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya. Organ yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Bagian-bagian bunga terdiri atas bagian steril dan bagian fertil. Nah, bagian steril itu terdiri atas ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Sedangkan bagian fertil itu terdiri atas benang sari sebagai mikrosporofil dan putik sebagai makrosporofil. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Putik terdiri atas ovarium atau bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Dalam ovarium terdapat satu atau lebih dari satu ovulum atau bakal biji. Bunga yang memiliki seluruh bagian steril dan fertil disebut bunga lengkap. Adapun bunga yang tidak memiliki salah satu bagian disebut bunga tidak lengkap. Nah, berikut ini adalah gambar bunga dan bagian-bagiannya. Organ selanjutnya adalah buah dan biji. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan cadangan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah itu disebut dengan buah sejati, misalnya pada buah mangga. Adapun buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut buah semu. Contohnya adalah buah jambu monyet. Nah, berikut ini adalah gambar buah dan bagian-bagiannya. Buah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah lapisan luar atau eksokarp. Lapisan luar buah disebut juga kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Kulit buah pada buah kering umumnya keras, misalnya buah kacang tanah. Namun, ada juga buah yang memiliki eksokarp tipis, misalnya pada buah tomat. Yang kedua adalah lapisan tengah atau mesokarp. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini biasa disebut daging buah. Contohnya pada buah mangga dan apel. Yang ketiga adalah lapisan dalam atau endokarp. Endokarp merupakan lapisan paling dalam yang mengelilingi biji. Endokarp ada yang tebal dan keras, misalnya pada buah kelapa. Pada tumbuhan berbiji atau spermatopita, biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Berikut ini adalah gambar biji beserta bagian-bagiannya. Yang pertama, kulit biji. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji dan merupakan bagian terluar biji. Pada tumbuhan Angiospermae, kulit biji terdiri atas kulit luar atau testa dan kulit dalam atau tegmen. Pada tumbuhan Gymnospermae, kulit biji terdiri atas 3 lapis, yaitu kulit luar atau sarkotesta biasanya berdaging tebal, kulit tengah atau sklerotesta merupakan lapisan yang kuat dan keras, dan kulit dalam atau endotesta seperti selaput seringkali memiliki erat pada inti biji.
Kulit biji pada umumnya tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan parenkim yang tebal. Selanjutnya, tali pusar atau tangkai biji. Tali pusar atau tangkai biji merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Setelah biji masak, biji akan terlepas dari tali pusar atau tangkai biji. Dan pada biji hanya tampak bekasnya yang disebut pusar biji. Inti biji atau isi biji. Inti biji merupakan semua bagian biji yang terdapat di sebelah dalam kulitnya. Inti biji terdiri atas lembaga dan putih lembaga atau albumen. Lembaga merupakan calon individu baru. Putih lembaga disebut juga dengan endosperm. Putih lembaga merupakan jaringan berisi makanan cadangan untuk masa awal perkecambahan biji sampai tumbuh menjadi tumbuhan yang memiliki bagian tubuh lengkap dan mampu membuat makanan sendiri. Baiklah, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.